Halo, ketemu lagi dengan Vina di channel YouTube aku, Maria Vina. Apa kabar semuanya? Senang bertemu dengan teman-teman semua di channel aku dan terima kasih atas kontribusi dan teman-teman sudah like dan subscribe juga channel ini. Semoga channel ini kita bisa berbagi dan mendapatkan insight-insight positif dalam hidup kita maupun dalam keseharian hidup kita. Dan yang penting adalah kita juga bisa mengatur hidup kita untuk jauh lebih baik, belajar lebih baik, dan belajar bertumbuh untuk mencapai kehidupan kita yang lebih baik di masa yang akan datang. So teman-teman, tanpa berpikir panjang-panjang, aku akan cerita di tema aku hari ini di channel ini adalah bagaimana kita mempunyai sikap dan mentality yang baik untuk mencapai kesuksesan hidup kita. Nah, kita belajar bagaimana kita harus jaga mental hidup kita dulu gitu. Karena ketika kita menjaga mental, pikiran, dan habit kita, otomatis hal-hal yang kita mau arahkan di dalam mencapai kesuksesan hidup itu jelas sekali bakal sampai ke sana. Namun untuk sampai ke sana, kita perlu tahu hidup kita. Kita perlu tahu dan mengelola dan mengenal diri kita dengan lebih baik. Kalau kita sudah mengenal dan melihat diri kita lebih baik, otomatis untuk melangkah, mempelajari, berpikir, dan menjalani habit kita, itu sudah pasti bisa mengarah ke sana asalkan kita tahu stepnya. Banyak orang yang suka salah kaprah untuk mencapai ke sana, tapi kebiasaan, habit, pola pikir masih sama dengan kondisi kita yang dulu. Jadi ketika kita mau ngarah hidup ke sana, berarti mental kita, hidup kita, kebiasaan kita harus memiliki mental-mental yang baik. Sehingga apa yang menjadi kebaikan, apa yang kita inginkan dalam hidup kita di masa yang akan datang juga membentuk karakter hidup kita ke arah yang lebih baik di masa itu. So teman-teman, di kondisi saat sekarang orang banyak berpikir bahwa sudahlah, PPKM, kondisi pandemi dan segala macam tidak akan ada akhirnya. Dan kondisi saya pun begini-begini aja. Karena ya saya latar belakang saya, pendidikan saya sudah berusaha ke sana kemari tapi tidak menemukan jalan keluar dan bahkan akhirnya banyak penolakan yang terjadi. Semua itu berasal dari pikiran dan mindset kita. Nah, so teman-teman, dalam situasi ini kita mulai belajar lagi merubah pola cara pandang kita, habit kita, bahwa dengan menjaga kesehatan mental juga, kita juga bisa membawa habit dan kebiasaan kita itu mencapai kesuksesan hidup yang kita inginkan. Walaupun kondisinya seperti ini, percaya atau tidak, itu semua harus berawal dari diri kamu. Kalau kamu mau berusaha, itu semua ada jalannya. Dan bagaimana itu? Banyak kondisi yang sekarang membuat orang itu stres, depresi, punya pemikiran yang kayaknya kok ketemunya buntu terus ya. Saya sudah coba A, coba B, coba C, nggak ketemu-ketemu. Dan akhirnya kondisinya ya dia terkungkung dalam kondisi kesepiannya dia, kesendiriannya dia, kecemasan hidupnya dia. Dan bisa jadi lingkungan di sekitar itu membuat diri kita itu seperti apa? Kok nggak ada harapan? Karena orang-orang di sekitar kita nge-push kita harus begini dan kita bingung caranya gimana. Tetapi kita juga bisa menyadarkan lingkungan dan diri kita dulu untuk mau berubah, mau punya habit supaya keadaan yang sekarang bisa jadi lebih baik buat kedepannya. Nah, cara itu adalah gimana supaya kondisi-kondisi tadi dalam diri kita, mental kita terjaga adalah kita berlatih untuk satu, punya habit dulu. Punya habit adalah apa? Bangun pagi, belajar olahraga, walaupun nggak nyaman, walaupun nggak biasa. Tapi kita latihan lah olahraga, sehari bisa cuma 30 menit dulu, atau peregangan dan sebagainya. Kemudian belajar meditasi gitu ya teman-teman, belajar baca buku, belajar banyak hal, baca buku dan sebagainya. Itu banyak yang bisa kita lakukan gitu untuk merubah kebiasaan kita dulu. Atur jadwal istirahat kita bangun pagi, kita tidur malam, jangan banyak begadang gitu ya untuk hal-hal yang tidak penting gitu. Karena otak kita jadi nggak refresh, nggak fresh lagi, nggak segar. Kita harus menjaga tubuh badan kita juga, habit kita juga, supaya kita punya pola untuk bagaimana membentuk kebiasaan ini mengarah kesuksesan. Nah, ketika kita mau punya mental seperti itu, kita sudah siap mental kita udah siap habit kita bisa langsung mempersiapkan goal hidup kita.
Gimana cara goal hidup kita? Belajar konsisten, belajar untuk melihat bahwa mindset kita harus diubah, ke depan kita pandang kita berubah, otomatis apa yang mau kita capai, yang mau kita usahakan, atau proses kita melamar di berbagai tempat pun akan jauh lebih mendatangkan kebaikan sama kita. Karena yang itu namanya energi ya. Energi itu berarti kayak kutub positif ketemunya dengan positif, negatif ketemunya dengan negatif. Bukan berarti kayak tarik menarik dan saling tolak menolak, bukan, tetapi lebih kepada hal yang baik yang kamu pantulkan, otomatis hal baik pula yang akan datang sama kamu. Jadi ketika apa yang kita goalkan kita mau capai dan kita mau berusaha, hal baik pula atau kesuksesan hidup pula yang kita akan dapatkan. So untuk mencapai hidup yang benar-benar kelimpahan itu bisa, asal habit kita bentuk dulu. Dan untuk mencapai itu semua, sesuatunya butuh pengorbanan dari diri kita, waktu kita, dan kita mau belajar berubah. Mindset, hidup, dan habit itu yang penting. Dan teman-teman bisa mencapai itu asal konsisten dan teman-teman yakin pada hidup kita. Tanpa keyakinan dalam diri kita bahwa kita yakin kita sukses, tanpa keyakinan bahwa kalau kita bisa berusaha, bisa mencapai apa yang kita inginkan, ya udah pasti kita akan ragu-ragu dan jalannya nggak akan sampai ke garis finish. Sama aja seperti kita jalan atau kita lari, ini finishnya sampai mana ya? Kayaknya saya nggak bisa deh, saya nggak yakin deh, kayaknya ini bisa sampai. Tapi kalau kita udah yakin saya pasti sampai, prosesnya kita jalanin. Nggak perlu lihat bahwa aduh ini berat. Jangan ada rasa mengeluh, karena sesuatu yang mengeluh itu berarti kita sudah negatif dulu sama diri kita. Kita nggak percaya sama diri kita. Padahal yang dibutuhkan adalah mental positif. Kita harus percaya diri kita harus punya mental yang kuat, kita harus punya mental yang positif. Dan itu memang habit yang kita biasanya dari yang orang yang seperti itu berubah jadi baik itu kan memang agak susah. Tapi kita bisa melatih itu. Dan saya sudah mencoba itu dan menjadi lebih baik. Jadi teman-teman semua, kita bisa mengubah itu dengan baik asal kita yakin, kita percaya, ikutin prosesnya, komitmen sama diri sendiri. Kalau saya bisa sampai, orang lain bisa sampai juga, dan orang-orang di sekitar saya juga bisa, kenapa saya harus ragu? Karena kita punya potensinya, kita hargai potensi yang kita berikan, tinggal kita jalanin proses itu. Semangat ya teman-teman, jaga kesehatan mental kita tuh lebih berharga. Ketika kita jaga kesehatan mental kita dengan lebih baik, dengan habit, dengan pola kita, pikir kita dengan baik, apa yang kita mau capai dengan tujuan hidup kita masing-masing akan tercapai sampai finishnya. Karena masing-masing orang punya tujuan dan sampai finish dengan garis finish yang jalan hidupnya sendiri gitu loh. Nggak bisa disamain jalan hidup saya, orang lain tuh sama. Tetapi ketika itu sudah dijalanin, kita mencapai garis finish kita masing-masing di kehidupan kita. Percaya aja teman-teman, semua proses itu yang penting adalah sekarang jaga kesehatan mental kita. Karena cukup memprihatinkan yang saya bisa kasih tahu bahwa di kondisi sekarang banyak orang-orang mengambil jalan pintas, mengambil pemikiran-pemikiran akibat karena stres, tidak percaya sama kemampuan dirinya. Tapi karena itulah yang harus dilatih. Teman-teman harus percaya, gabung sama komunitas, konsultasikan sama orang-orang yang sudah paham cara-cara kerjanya dan belajar bareng-bareng. Otomatis ketika kita kumpul sama orang-orang yang berpikir positif, hidup kita jadi lebih positif dan memperbarui hidup kita untuk jadi lebih baik ke depannya. Semoga informasi ini bisa mendapatkan insight baru dan kita semua bertumbuh jadi lebih positif. Kita punya komunitas, punya lingkungan yang positif. Buat teman-teman yang pingin gabung di kelas men programming atau men positif di tempat aku, bisa klik di Instagram aku atau di link YouTube-nya aku ini. Jadi teman-teman bisa belajar bareng-bareng untuk bisa mengubah habit positif kita. Belajar sendiri juga bisa, tapi kalau misalkan kita sendiri juga tidak banyak dan crash-nya dari negatifnya banyak, otomatis kita butuh orang lain untuk mendukung kita, mengarah kita ke hal yang lebih positif. Nah, buat teman-teman, tadi sudah aku sampaikan, semoga informasi yang aku sampaikan ini berguna dan teman-teman bisa mempraktekkan itu semua dalam kehidupan teman-teman, karena semua buat kesuksesan hidup teman-teman. Yang penting teman-teman bisa menjalani itu dengan lebih positif, lebih berharga, dan tidak perlu overthinking dan cemas terhadap diri kamu. Karena kamu memang punya skill dan kompetensi yang berbeda dengan orang lain.
Semoga berguna teman-teman. Sampai ketemu lagi di channel aku berikutnya dengan insight positif, dan kita sama-sama berbagi dan share kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Karena ketika kita berbagi kebaikan, semua kebaikan juga akan datang sama kita. Dan ketika kita share, siapa tahu itu bisa menolong teman-teman kita yang lain dalam kondisi-kondisi sekarang seperti ini. Kita tetap semangat, punya spirit yang baik, dan kita bangun komunitas yang positif yang baik dari diri kita sendiri. Sampai ketemu guys di channel aku berikutnya. See you guys.